Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 21 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Wilayah Iman yang Lebih Tinggi. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah subjek yang sangat penting dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tanpa iman mustahil untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi apa sebenarnya iman itu? Alkitab memberi kita pengertian yang paling jelas seperti yang tertulis dalam ayat pembuka kita. Dalam Perjanjian Lama, apa yang kita sebut iman seringkali diungkapkan lebih sebagai kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Mereka mempercayainya untuk menepati janjinya, untuk membimbing mereka, untuk menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Abraham misalnya menunjukkan iman semacam ini dengan membuat komitmen tanpa syarat kepada Tuhan, melampaui semua batasan kepercayaan. Tetapi dalam Perjanjian Baru, iman diungkapkan sebagai sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar. Ini bukan hanya memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak atau melakukan sesuatu. Ini adalah hidup dalam karya Kristus yang telah selesai. Ini adalah mengetahui dan menerima bahwa Tuhan telah melakukan semua yang perlu Dia lakukan untuk kita dan bertindak sesuai dengan itu. Oleh karena itu, iman sebagai substansi dari hal-hal yang diharapkan berarti iman adalah materi dari harapanmu. Iman adalah jaminan bahwa apa yang telah engkau percayai telah menjadi nyata. Engkau telah memilikinya, terlepas dari apa yang mungkin dikatakan pikiran atau indramu. Firman Tuhan adalah bukti bahwa engkau adalah siapa yang Tuhan katakan. Engkau memiliki apa yang Dia katakan engkau miliki, dan engkau dapat melakukan apa yang Dia katakan dapat engkau lakukan. Tanggapanmu terhadap kebenaran-kebenaran ini dan kebenaran lainnya dalam firman Tuhan adalah iman. Itulah mengapa kita mengatakan iman adalah respon roh manusia terhadap firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman-Nya, rohmu harus memahaminya sebagai sesuatu yang nyata. Karena rohmu dapat melihat, merasakan, dan menanggapi kenyataan rohani, bahkan ketika indramu tidak mampu. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Tidak cukup hanya mempercayainya sesekali dalam satu bidang kehidupan, tetapi hidup sepenuhnya dalam wilayah iman yang lebih tinggi. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut. Imanku adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Aku melihat, memiliki, dan hidup dalam realitas warisan, identitas, dan kemampuanku di dalam Kristus Yesus. Imanku aktif, memberi hasil, dan mengubah keadaan tanpa harapan bagi kemuliaan Allah. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Ibrani 11 ayat 6, Roma 10 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 7. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa